Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-aqlu fil qalb. Bab akal itu ada di hati. Akal, kita kan punya akal, berpikir dan semacamnya, itu ada di hati tempatnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Muslim qala akhbarani Amr bin Dinar an Ibn Shihab an Iyad bin Khalifah an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'ahu bisiffin yaqul innal aqla fil qalb war rahmata fil kabid war ra'fatu fit tihal wan nafasa fir ri'ah. Telah menceritakan pada kami Sa'id bin Abi Maryam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muslim, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Amr bin Dinar dari Ibnu Shihab, dari Iyad bin Khalifah, dari Ali semoga Allah meridainya, bahwasanya Iyad mendengar Ali di Siffin berkata, sesungguhnya akal itu ada di hati, rahmat itu ada di hati, liver, dan ra'fah, sifat lembut itu ada di limpa, sedangkan pernafasan ada di paru-paru. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Ali bin Abi Thalib. Ini berarti hadisnya mauquf, cuma sampai sahabat Nabi. Jadi di sini seorang tabi'in Iyad bin Khalifah pernah mendengar Ali di Siffin. Siffin ini lokasi perang besar antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, ya, di Siffin. Jadi Iyad bin Khalifah mendengar Ali berkata di Siffin, sesungguhnya akal itu ada dalam hati. Jadi akal ada dalam hati. Artinya apa? Hati ini tempat untuk berakal. Untuk apa? Berpikir. Hati ini kalau di bahasa Indonesia mungkin jantung. Akal itu ada di jantung. Timbul pertanyaan, bukankah kita berakal apa? Menggunakan otak? Maka kata para ulama, akal itu ada di hati, tapi ada hubungannya apa? Punya hubungan erat dengan otak. Istilahnya begitu. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Hajj berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga memiliki hati yang berpikir? Di sini Allah menyatakan berpikir, berakal ini pada hati. Hati itu berpikir. Jadi yang berpikir bukan otak, tapi hati. Maksudnya tapi hati dengan otak itu bersambung. Tapi asalnya akal itu ada di hati. Tempat kita merenung, menghayati itu ada di hati. Namun hati ini bersambung dengan otak, istilahnya gitu. Lalu Nabi Ali bin Abi Thalib menyatakan sedangkan rahmat ada pada kabid. Kabid ini kalau terjemahkan bahasa Indonesia hati. Tadi kalau qalb diterjemahkan jantung. Jadi gini, akal ada di jantung, rahmat ada di hati. Kabid itu hati, atau dalam bahasa lainnya apa? Liver, ya, liver kan. Sedangkan ra'fah, kelembutan, ada pada limpa. Limpa itu mana? Saya nggak tahu bagian dalam, ya. Sedangkan nafas, pernafasan kita ini ada di paru-paru. Nah, artinya di sini Ali bin Abi Thalib mengucapkan demikian mungkin berdasarkan pelajaran atau penelitian dia, atau mungkin dia pernah mempelajari ilmu kedokteran sehingga dia menyebutkan demikian, ya. Nah, ini pernyataan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran di antara pertama, sesuai dengan judul bab, bahwasanya akal itu letaknya di hati, atau kalau mau diterjemahkan di jantung. Ya, letaknya di jantung, itulah tempat kita berpikir, merenung, menghayati. Namun hati ini bersambung dengan otak. Ya, cuma asalnya ada di
hati ya. Akal itu ada di hati. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, ada hubungan erat antara fisik dan batin. Ada hubungan erat antara fisik dan batin. Maksudnya apa? Tadi kan masalah rahmat ada dalam limpa, rahmat ada dalam hati, sedangkan kelembutan ada pada limpa. Yang namanya rahmat ini kan sifatnya batin, sedangkan limpa ini kan fisik, lahir ya. Maka ini ada hubungannya antara fisik seorang dengan sifatnya. Maksudnya gimana? Kalau fisik seseorang itu baik, biasanya mempengaruhi batinnya. Betul tidak? Kalau orang misalkan lagi sakit, biasanya berpengaruh pada sakit ininya, sakit hatinya. Batinnya lagi sakit, biasanya berpengaruh pada fisiknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang fisiknya sakit, berpengaruh juga pada perasaannya, pada batinnya. Ini menunjukkan lahir dan batin saling bersambung, saling terikat, dan tidak bisa dipisahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.